Geger senjata di pangkalan militer Israel hilang habis setiap pekan. Mantan Kepala Pengaduan di Kementerian Pertahanan Israel Itzhak Brig menyatakan senjatanya hilang dari pangkalan militer Israel setiap pekan. Mengomentari kehilangan sekitar 70.000 peluru dan 70 granat dari pangkalan militer Israel di zona Bar di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Brig mengatakan kepada Ynet News bahwa hal tersebut termasuk di antara kegagalan besar tentara Israel sendiri. Dia menjelaskan tidak semua yang dilaporkan dan beberapa mungkin tidak diketahui karena hilangnya itu membuat tentara tidak menghitung senjata yang dimilikinya atau tidak mengetahuinya. Semua yang dilaporkan oleh media adalah bocoran informasi tentang perampokan yang tidak dapat dicegah oleh tentara Israel karena setiap minggu ribuan senjata dan amunisinya hilang begitu saja. Dia menekankan tentara tidak ingin mengungkapkan rincian tersebut. Dia juga mengatakan tentara Israel tidak berbuat cukup untuk melindungi senjata karena kurangnya sumber daya manusia akibat banyaknya pasukan Zionis yang menjadi korban di medan perang. Sementara itu, menurut dia pada tahun 2019 lalu, tentara menciptakan sistem penjagaan untuk pangkalan militernya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Mereka menginvestasikan jutaan di gudang senjata, tetapi gudang itu ditinggalkan. Tentara Israel selama bertahun-tahun kewalahan dengan senjata yang dicuri dari pangkalannya di seluruh negeri, terutama di Negev, ungkap laporan Yerusalem Post. Banyak senjata yang dicuri dalam beberapa tahun terakhir diambil oleh tentara bersama dengan kontraktor sipil yang bekerja di pangkalan itu. Pihak berwenang dari Israel khawatir senjata yang dicuri, yang meliputi senapan mesin, granat, dan juga bahan peledak dapat jatuh ke tangan organisasi kriminal atau perlawanan Palestina di tepi barat yang diduduki. Karena hingga saat ini, Palestina masih terus gencar melakukan pembalasan kepada rezim Zionis. Garda Republik Iran dan Hizbullah bersatu. Teheran percaya Hizbullah Lebanon mampu hancurkan tentara Israel. Wakil Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC Brigjen Muhammad Reza Naqvi menyatakan pasukan Hizbullah mampu menghancurkan tentara Israel. Dikutip kantor berita First News Agency, ia menyerukan kembali pengusiran Israel dari tanah-tanah yang diduduki di Palestina. Pernyataan itu muncul terkait peringatan 40 tahun pembentukan gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon. Kepada pemimpin Hizbullah Lebanon Said Hassan Nasrallah, Naqvi menegaskan gerakan perlawanan Iran selalu mengalahkan musuh dan sekutu mereka. Menggarisbawahi perlunya pembebasan Quds Suci dan Masjid Al-Aqsa, Brigadir Jenderal Naqvi menyerukan pengusiran Zionis dari tanah pendudukan Palestina segera. Hari ini Hizbullah dan perlawanan Islam berada di puncak kebesaran dan kekuasaan, dan kekuatan perlawanan hari ini tidak dapat dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, kata Naqvi. Jenderal Naqvi menunjukkan hari ini Hizbullah Lebanon memiliki kekuatan darat yang paling kuat di kawasan itu yang tepat menghancurkan tentara Zionis. Dalam sambutan yang relevan, Jenderal Naqvi mengatakan Iran memiliki banyak sekutu militer populer di seluruh dunia yang beroperasi jika terjadi perang. Jika pecah perang, kami memiliki sedikit sekutu militer, kekuatan yang telah terbentuk dan orang-orang sama yang berada di berbagai penjuru dunia dianggap sebagai sekutu militer kami, kata Jenderal Naqvi. Dia menjelaskan sekutu militer Iran lebih berbahaya bagi musuh daripada tentara resmi karena mereka tidak dikenal dan datang membantu Iran ketika membutuhkan dan jika terjadi perang. Oleh karena itu, jika musuh melakukan kesalahan, ia akan diserang dari semua sisi tanpa mengetahui siapa yang melakukan pukulan itu dan akan menerima laporan dari berbagai belahan dunia setiap saat, kata Jenderal Naqvi.
Secara terpisah, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi menggarisbawahi kemampuan militer Iran dan kekuatan pencegahan negara itu dalam menghadapi agresi apapun. Menurutnya, retorika anti-Teheran baru-baru ini oleh rezim Israel tidak pantas mendapat reaksi apapun. Brigjen Shekarchi pada Minggu menepis ancaman baru-baru ini oleh rezim Tel Aviv terhadap militer Iran, mencatat retorika semacam itu hanyalah perang psikologis dan tidak signifikan. Dia menekankan Angkatan Bersenjata Iran menikmati tingkat kesiapan yang tinggi, sementara Israel menderita kelemahan struktural. Ia merujuk komentar baru-baru ini oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang mengklaim ancaman nuklir dan regional Iran ada dalam agenda militer Israel. Jenderal Iran itu juga berbicara tentang serangan Israel terbaru di jalur Gaza yang ditanggapi dengan keras oleh Jihad Islam Palestina. Kekalahan Israel menunjukkan betapa tidak efektif dan kekacauannya rezim Tel Aviv, ia menggarisbawahi. Shekarchi menambahkan semua perang Israel melawan front perlawanan telah menyebabkan kekalahan rezim. Pejabat militer tersebut menyatakan rudal-rudal dari front perlawanan dapat lebih lanjut memberikan keseimbangan yang menguntungkan kelompok-kelompok perlawanan di masa depan. Kembali pada Juli, Shekarchi memperingatkan Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap setiap gerakan petualang di wilayah tersebut dan menekankan mereka akan dipaksa membayar harga mahal. Pernyataan muncul sebagai reaksi terhadap klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang penggunaan kekuatan terhadap Iran jika diperlukan. Juru bicara militer menggambarkan langkah seperti itu oleh Presiden Amerika Serikat yang gagal dan Perdana Menteri Israel tak berdaya, hanya perang psikologis dan hayalan. Dia juga menyarankan Amerika dan Zionis untuk melihat situasi kawasan dan dunia dan meninjau masa lalu sekali untuk menganalisis masa depan dengan benar. Teheran telah meningkatkan daya pencegahan dan pertahanannya dengan mengembangkan berbagai rudal canggih dan bermacam drone tempur. Iran telah berulang kali memperingatkan kesalahan apapun oleh Amerika Serikat dan Israel akan ditanggapi keras dari Teheran. Para pejabat Iran mengatakan Washington dan Tel Aviv sangat menyadari kemampuan dan kapasitas Teheran dan memperingatkan Teheran tidak berkompromi dengan keamanan nasionalnya.